Selamat pagi, saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu. Semoga kami yang merayakan misterinya di dunia ini boleh menikmati sukacita sejati yang abadi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus gembala baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus gembala baik. Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih dari antara kita orang-orang yang menggembalakan umat dalam ketergantungan pada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Mereka itu adalah imam, biarawan-biarawati, dan para rasul awam. Kita doakan mereka supaya mereka tekun dan komitmen dalam panggilan untuk mengikuti Yesus seutuhnya. Kita berdoa supaya atas berkat Tuhan, keluarga-keluarga Katolik tetap menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan dan perkembangan panggilan. Syukur dan pujilah Tuhan, kita ikut dan imani Yesus sebagai gembala yang mempersatukan, menjaga, menuntun, dan memelihara kita. Pesan permenungan hari ini adalah, siapkah kita ikut jejak Kristus menjadi gembala yang berbau domba, sebagaimana diserukan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus? Santo Damian de Feuster memberikan testimoni mengenai spiritualitas gembala yang sejati ketika masih menjadi seorang imam. Ketika seorang penderita kusta datang memberitahukan kepada Pater Damian supaya jangan mendekatinya
sebab akan dijangkiti kusta. Pater Damian lalu menjawab, jika tubuhku hancur karena kusta, Tuhan akan memberikan kepadaku satu tubuh baru yang jauh lebih cemerlang. Yesus, pastor bonus, gembala yang memberi diri, total, utuh, bukan seperti orang sewaan, kontrakan. Yesus mengenal dalam arti mencintai domba-dombanya secara personal, pribadi, yang tidak lari, menghindar, mencari keamanan pribadi, tetapi yang berani memberikan hidup agar yang lain selamat. Yesus gembala, ia menjadi pintu bagi domba-dombanya. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala baik. Dialah pemilik domba dan merawat mereka setiap hari. Yesus peduli, ia tahu dan mengenal domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Ia tahu kebutuhan mereka yang terdalam. Papa Suci Paus Fransiskus mengajak kita supaya berupaya menjadi domba yang baik dan gembala yang baik satu sama lain. Seorang gembala harus melayani dengan sukacita, penuh pengabdian diri, rendah hati, dan mau menjadi teladan yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala baik bagi kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.